Halo Sobat Jurnalis, balik lagi di channel JSM Official. Berani mendengar semakin berkembang. Perkenalkan, nama aku Anggreni Kartika Putri dari SMK Muhammadiyah 1 Taman. Kali ini jurnalis SMK Muhammadiyah 1 Taman lagi ada di Malang nih. Dan di sini ada Pak Eko Mujiwibowo selaku guru dari SMK Muhammadiyah 1 Taman, dan ada Bu Suyati selaku istri dari Pak Eko Mujiwibowo. Kepada Pak Eko dan Bu Suyati bisa perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Pak Eko Mujiwibowo dari SMK Muhammadiyah 1 Taman, dan ini di YouTube teras literasi. Pak Eko di sini, kalau di mana di teras literasi itu lebih familiar dipanggil Pak Deko, kenakan seperti itu. Terima kasih. Beralih ke Bude. Perkenalkan, nama Bude Suyati Wibowo. Ya, sama dengan Pak Adit tadi, anak-anak sekitar sini di lingkungan masyarakat sini lebih nyamannya memanggil Bude Yanti. Nah, kita hari ini berada di rooftop Pawon Teras Literasi. Jadi Pak Eko dan Bude Suyati ini kalau bisa dibilang di TBM atau teras literasi ini sebagai apa ya? Oke, silakan Pak De. Ya. Kalau Pak Deko ini sebagai ketua TBM teras literasi. TBM itu panjangan dari Taman Bacaan Masyarakat Teras Literasi. Kalau Bu Yanti ini sebagai sekretaris sekaligus sebagai bendahara di teras literasi Di SMP Negeri 27 Kota Malang, yaitu mata pelajaran IPS, dan saat ini Bude diberi amanah untuk mengembangkan sekolah sebagai wakil kurikulum. Ini sangat ngeh sekali dengan kegiatan yang ada di Taman Baca Teras Literasi dan di SMP Negeri 27 Kota Malang, tempat Bude mengabdi di sana. Sepertinya TBM ini sudah lama ya? Ya. Pak Ade apa Bude? Oke. Ya, silakan. Kemudian ya, hampir 5 tahun ya. Ya, hampir 5 tahun. Kemarin itu hampir 5 tahun atau mungkin sampai 2018 ya Pak Ade. 2018. Jadi mulai tahun 2018 yang awalnya Bude ini kan orangnya bersian ya. Artinya apa ya, ada sesuatu barang yang tidak terpakai itu kemudian dia caranya biar rumah itu kelihatan bagus. Akhirnya bersih-bersih, ternyata di bawah kolong tempat tidur anak-anak itu ada buku ya, ya banyak buku karena anak-anak suka baca ya. Karena anak-anak suka baca, bukunya kalau sudah terbaca itu nggak terpakai lagi, kemudian didus, letakkan di bawah lah. Satu ketika kemudian kok Bude ini bersih-bersih. Nah, dari bersih-bersih itu ada buku sekian itu kemudian mau dijual. Ya, 3 kardus itu, novel-novel, cerita-cerita anak. Dari 3 kardus itu kemudian kenapa tidak kemudian kita buatkan semacam perpustakaan kecil yang bisa manfaat untuk warga sekitar. Akhirnya Pak D punya ide, ya sudahlah kita buat rak. Setelah kita buat rak itu kita pamerkan buku-buku itu, kemudian kita undang warga sekitar rumah ini, khusus waktu itu khusus warga rumah Pak. Nah, awalnya ya kakak lewat Bude, karena waktu itu tidak semarak sekarang media sosial. Akhirnya Bude ketok tular ya Bude ya, kita undang waktu arisan PKK, kemudian kok datang, dan alhamdulillah dari kedatangan itu yang akhir banyak sekali, kemudian animo warga itu termasuk anak kecil, kita tidak batasi mulai dari TK sampai ibu-ibu itu datang semua, dan itu dilakukan tiap hari. Alhamdulillah sampai sekarang kegiatan itu bisa berjalan. Iya, mungkin Bude bisa tambahkan ya. Awalnya memang seperti itu Mbak, giat kami itu khususnya Bude karena Bude ini mengabdi di sekolah di desa ini, Desa Lesanpuroh namanya, yang notabene itu aksi belajarnya anak itu masih kurang. Nah, salah satunya Bude ingin mengangkat anak-anak Bude yang ada di sekolah itu meningkatkan literasi, khususnya literasi baca, terus setelah itu literasi tulis, baca tulis itu memang harapan Bude
setelah Bude mengabdi di sekolah SMP Negeri 27 Kota Malang, Bude ingin anak-anak sekitar sini itu budaya literasinya itu meningkat, minat belajarnya pun juga meningkat gitu. Itu apa ya, tujuan utamanya ya Pak De ya, tujuan utamanya setelah dari anak-anak kami pengelola Taman Bacaan Teras Literasi ini bisa mengembangkan di orang tuanya dengan arisan PKK itu. Bude ingin menyampaikan bahwa di rumah kami ada perpustakaan sederhana, kita namakan perpustakaan apa Pak De? Perpustakaan Ikro. Lah itu kami sediakan buku-buku yang tadi milik putri-putri kami tadi, kami tata. Terus alhamdulillah juga ada donasi ya Pak De ya. Karena di TL ini kita berkolaborasi, bekerja sama dengan taman baca yang ada di Kota Malang, bahkan di Indonesia kami mengikuti komunitasnya. Nah dari situ kan banyak tuh berdatangan donasi buku. Nah, tidak cukup demikian, kami pun sediakan buku-buku yang tadi milik putri-putri kami tadi, kami tata. Terus alhamdulillah juga ada donasi ya Pak De ya. Karena di TL ini kita berkolaborasi, bekerja sama dengan taman baca yang ada di Kota Malang, bahkan di Indonesia kami mengikuti komunitasnya. Nah dari situ kan banyak tuh berdatangan donasi buku. Nah, tidak cukup demikian, kami pun TL juga bisa mendonasikan buku kepada taman baca yang ada di Indonesia ini, yang ada di sekitar sini khususnya, secara bergiliran. Jadi kita saling membutuhkan ya Pak De ya. Betul, tidak hanya buku tapi kegiatan itu kita saling kolaborasi. Tiada hentinya kita sinau ya Pak De, sinau bagaimana Taman Baca Teras Literasi ini tetap eksis. Nah, gitu. Tidak hanya event-event saja kita ada, tapi kita terus ada. Jadi dari awal mulai yang buku-buku tidak terpakai itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi perpustakaan. Betul. Itu kita namakan perpustakaan Ikro. Untuk pendanaan yang digunakan dalam perpustakaan ini bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan Bude sama Pak De itu menjawabnya enteng aja, dari rezeki kami. Ya, itu dari rezeki kami keluarga ini. Sebelumnya kami sampaikan Mbak, di Teras Literasi ini itu ada struktur organisasi. Ya, struktur organisasi itu ketuanya Pak Deko tadi, Bude sekretaris dan bendahara. Terus yang sapras, sarana prasarana seperti menyiapkan ini tadi ya, peralatan waktu kegiatan itu kakak putri kami yang pertama, namanya Kak Safia. Terus untuk publikasi supaya kami itu tetap eksis dan tetap terbaca oleh teman-teman taman baca sekota Malang maupun se-Indonesia Raya, yang bagian publikasi itu putri kami yang kedua, yaitu Kak Inaya. Jadi kita empat tim ini ya Pak De ya. Ini kru, kita namakan kru Taman Bacaan Teras Literasi ini saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling menguatkan untuk aksi-aksi literasi yang kami giatkan. Tidak hanya giat di sini, di lokasi sini, tapi kita juga bergiat di luar. Kita jemput bola istilahnya, jemput bola ke warga sekitar gitu. Dan kembali lagi ke pembiayaan itu dari rezeki kami, khususnya keluarga kami. Tapi apa yang kami punya ya, buku bisa juga kami dari donasi ya. Ya betul. Kalau berbentuk suatu benda seperti buku bacaan, kita sering menerima donasi. Terus dari ATK ya, alat tulis ya Pak De, itu kita juga sering menerima donasi. Karena di TL ini ya Pak De sering ya dibuat tempat penelitian. Kunjungan dari kampus-kampus terdekat sini seperti UB, Universitas Negeri Malang, di UMM juga ya Pak De, itu sering mencari data di TL. Lah, sambil kegiatan. Betul, sambil kegiatan tentunya. Jadi kami mengundang anak-anak sekitar sini atau bahkan kami bersama teman-teman mahasiswa itu ke masyarakat untuk berkegiatan. Timbal baliknya dari teman-teman mahasiswa yang mencari data berkegiatan di TL itu, mereka memberikan sesuatu, tapi sesuatunya tidak nominal ya Pak De ya, tidak berupa uang gitu.
Jadi mereka mewujudkan dengan benda apa yang sekiranya manfaat di TL ini. Alat itu baliknya dari teman-teman mahasiswa yang mencari data berkegiatan di TL itu, mereka memberikan sesuatu, tapi sesuatunya tidak nominal ya Pak De ya, tidak berupa uang gitu. Jadi mereka mewujudkan dengan benda apa yang sekiranya manfaat di TL ini. Alat tulis ya Pak De ya, terus papan tulis ya, kita pernah diberi dari dosen, pengabdian dosen ke masyarakat waktu itu daring ya Pak De ya, kegiatan daring, terus kita diberi apa semacam hadiah ya, hadiah papan tulis, luar biasa itu. Jadi dari tim TPM ini bisa dibilang, kru TPM apa? Kru TL. Kru TL ini bisa dibilang dari keluarganya Bapak Eko sendiri. Jadi tidak ada orang lain yang terkait juga, maksudnya ya. Tapi kalau kegiatan kami memang kolaborasi. Tapi untuk pendanaan itu dari kami, dan ditambah lagi kalau kemudian ada mahasiswa yang disampaikan Pak Bude tadi, ada donasi. Nah, donasi itu tidak dalam bentuk uang, kami melarang betul, kita menolak dalam bentuk uang, tapi kita minta dalam bentuk benda seperti alat tulis untuk kegiatan. Iya, itu. Kemarin itu hampir yang terakhir itu kita dapat kunjungan dari mana, Bu? Dari kunjungan dari ini perpustakaan ya, perpustakaannya di Wonosobo dan dari Garut apa ya Pak Dia itu. Saking banyaknya jadi lupa. Karena gini Pak, apa yang kita aksikan selama kurang lebih 5 tahun ini ternyata memang benar-benar terbaca oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Itu jadi mereka ingin sinau. Kami ya juga ingin sinau, ingin sharing bagaimana mengembangkan taman bacaan di masyarakat ini supaya tetap berjalan, tetap eksis gitu loh. Tidak hanya event tertentu muncul, setelah itu sunyi, setelah itu muncul, tidak. Kami itu memang sudah berkomitmen kru TL ini bahwa kegiatan di TL ini harus konsisten, ya, tetap berkelanjutan seperti itu. Apapun kondisinya kita tetap konsisten dalam kegiatan. Kegiatannya apa aja sih Bu, kalau boleh tahu di TL ini? Oke, kegiatan di TL sesuai dengan visi misinya. TL itu kan membentuk karakter ya Pak De ya, visi ya, supaya karakter anak itu terbentuk dalam segala bidang. Kita aksikan berupa kegiatan ya Pak De. Kegiatan apa saja? Tentunya kegiatan literasi dasar, baca tulis. Terus kita mengembang ke kegiatan literasi digital ya Pak De ya. Terus kegiatan yang tradisional dengan permainan tradisional. Terus kegiatan lokakarya, membuat sesuatu dari limbah, dari barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang ada nilai guna dan nilai manfaat, juga ada nilai jualnya ya Pak De. Itu banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Nanti kita lihat ya, nanti waktu kita jalan-jalan ke TL, perpustakaan. Berarti ini pernah kayak mengadakan lomba gitu untuk anak-anak Bu? Tiap momen itu biasanya kami adakan lomba. Tiap momen itu sebenarnya tiap momen mesti ada lomba dan ada pemenangnya. Jadi gini, misalnya kita memperingati Sumpah Pemuda atau 17-an dan lain sebagainya, event-event nasional itu kita mesti mengadakan lomba untuk anak-anak, juga untuk orang tua ya Pak De ya, itu yang bermanfaat, yang ada nilai guna dan nilai manfaat, juga ada nilai jualnya ya Pak De. Itu banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan. Nanti kita lihat ya, nanti waktu kita jalan-jalan ke TL, perpustakaan. Berarti ini pernah kayak mengadakan lomba gitu untuk anak-anak Bu? Tiap momen itu biasanya kami adakan lomba. Tiap momen itu sebenarnya tiap momen mesti ada lomba dan ada pemenangnya. Jadi gini, misalnya kita memperingati Sumpah Pemuda atau 17-an dan lain sebagainya, event-event nasional itu kita mesti mengadakan lomba untuk anak-anak,
juga untuk orang tua ya Pak Ade ya itu. Ya warga lah. Untuk warga sekitar, bahkan cakupan kita bukan hanya warga sekitar sini lombanya Mbak. Kalau melalui media sosial itu kita bisa se-Indonesia. Waktu itu kita mengadakan lomba menyusun puisi ya. Temanya itu tema Sumpah Pemuda. Lah itu diikuti oleh teman-teman kami komunitas Indonesia dari Aceh, dari Lombok, itu dari Papua itu. Seperti itu. Berarti di sini nggak cuma belajar aja ya Bu, di sini juga ada kayak keseruan lainnya Bu ya. Betul. Kita itu Mbak, karena sering dikunjungi dan dijadikan tempat untuk semacam tempat magang atau apa Pak Ade itu kalau kementerian itu kampus Merdeka itu ya magang ya itu. Lah dari situ itu sangat berkembang sekali dan kita bisa mengkolaborasikan kegiatan apa yang ada di program mereka dengan kegiatan yang ada di BTS. Untuk harapan dari Bu Suryati dan Pak Eko tentang Bu Suryati dan Pak Eko tentang TPUTL ini kedepannya bagaimana, dan untuk mungkin generasi muda tentang mengenal literasi itu bagaimana? Boleh silakan. Kalau harapannya sih ya, semoga saja ini menjadikan inspirasi bagi yang lain ya Pak ya. Apalagi dengan anak-anak kita yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Tamrin khususnya, kemudian SMP 27 khususnya, warga pada umumnya. Ya semoga aja dengan adanya Pak D dan Bu D berkegiat ini bisa menginspirasi yang lain. Biar kemudian ya tidak harus kemudian menjadi besar Mbak. Artinya apa? Yang penting jalan, berkegiat, itu aja dulu. Karena kami itu waktu itu dimulai dari hal yang menurut kami tidak sengaja, tapi menjadikan hal yang menjadi alhamdulillah menjadi luar biasa ini. Kemudian untuk teman-teman atau adik-adik yang generasi muda, yaitu tadi jangan patah semangat, gerak saja Mbak. Ya, seperti jenengan ini kan termasuk bagian dari pengembangan literasi juga sebagai jurnalis ini. Nah ini coba nanti kemanapun. Dan saya berharap untuk teman-teman jurnalis ya SMK Muhammadiyah 1 Taman jangan hanya di sekolah, ya hal-hal seperti inilah nanti yang bisa kemudian dilakukan lebih lanjut. Dan ini lewat ini mungkin Pak D juga mengundang ya mungkin teman-teman jurnalis tidak nyari ini, mungkin nanti hari ada waktu nanti kita momen keluar. Artinya nanti karena kami itu punya momen kerja kolaborasi dengan warga itu tidak lagi di sini tapi di tempat-tempat atau di RT. Iya. Nanti kalian tak ajak ke mana, ke RT kalau ada kesempatan Pak, saya ada kesempatan kira-kira kapan bisa kolaborasi lagi, nanti tak buatkan acara di saja, tapi menjadikan hal yang menjadi alhamdulillah menjadi luar biasa ini. Kemudian untuk teman-teman atau adik-adik yang generasi muda yaitu tadi jangan patah semangat, gerak saja Mbak. Ya, seperti jenengan ini kan termasuk bagian dari pengembangan literasi juga sebagai jurnalis ini. Nah ini coba nanti kemanapun, dan saya berharap untuk teman-teman jurnalis ya SMK Muhammadiyah 1 Taman jangan hanya di sekolah, ya hal-hal seperti inilah nanti yang bisa kemudian dilakukan lebih lanjut. Dan ini lewat ini mungkin Pak D juga mengundang ya mungkin teman-teman jurnalis tidak nyari ini, mungkin nanti hari ada waktu nanti kita momen keluar. Artinya nanti karena kami itu punya momen kerja kolaborasi dengan warga itu tidak lagi di sini tapi di tempat-tempat atau di RT. Iya. Nanti kalian tak ajak ke mana, ke RT kalau ada kesempatan Pak, saya ada kesempatan kira-kira kapan bisa kolaborasi lagi, nanti tak buatkan acara di sana dengan bisa ikut, bisa masuk, bisa berkegiatan. Jadi mulai hal yang paling kecil, ya. Betul. Ya. Itu harapan kami ya. Iya. Ditambahin deh. Ya sama apa yang disampaikan Pak D itu memang harapan kami Taman Baca Teras Literasi ini tetap berkelanjutan, tentunya berdampak bagi masyarakat sekitar. Ini yang kami harapkan itu berdampak bagi masyarakat sekitar. Gitu. Apa yang sudah kami lakukan ini dari hal yang sederhana ini menjadi hal yang bagi kami bagi kami itu hal yang sudah luar biasa ya Pak D ini. Ini hal yang sudah luar biasa yang kami awali dengan hal yang sangat kecil ya itu tadi menjadi
seperti ini. Ini harapan Bude tentunya tetap berkelanjutan, tetap konsisten, tetap istiqomah ya dalam segala aksinya, dan semoga bisa menginspirasi terus berdampak bagi anak-anak sekitar ini, khususnya bagi Mbak Mas ini ya dari jurnalis SMK Mita ini. Jangan patah semangat, apa yang dikatakan Pak Ade, tetap harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, dari mana asalnya? Dari diri kita dulu. Nah, setelah diri kita tergerak, kita bisa bergerak melakukan aksi apapun yang manfaat untuk sekitar. Setelah itu kita bisa menggerakkan siapa? Teman kanan kiri kita dulu, baru lebih luas lagi dari apa yang kita punya. Yang kita punya itu bukan berupa nominal, tapi keahlian kita apa. Jadi masing-masing Mas Mbak ini pasti punya keahlian masing-masing dalam ekstra jurnalis ini ya. Bangkitkan terus ya, terus tunjukkan bahwa kita bisa. Terima kasih itu. Ini untuk saya pribadi ya Bu, untuk literasi secara umum Bu Suyati itu bagaimana? Kita sambil sharing-sharing sedikit. Baik. Literasi kalau menurut literaturnya itu kan baca tulis dan lain sebagainya ya, bla bla bla, itu nanti mungkin bisa dia. Kalau bagi Bude, literasi itu adalah pemahaman dari masing-masing kita ya, pemahaman tentang sekitar. Nah, cara kita membaca sekitar itu tidak hanya melalui teks, tapi melalui kondisi lingkungan sekitar. Itu literasi yang pemahaman gue seperti itu. Dan dari literasi itu kita bisa bergiat, kita bisa beraksi, kita tambahi aksi asik supaya menyenangkan. Artinya mungkin literasi itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bercampur saja. Ya, betul. Nah, bisa kemudian menghasilkan suatu produk, kemudian menghasilkan suatu keahlian-keahlian tertentu yang memang kita ciptakan, yaitu tadi merubah karakter tadi dari visi dan misi kita di Dewas Literasi. Betul. Ya, sederhananya gini Mbak, apa yang anak-anak lakukan di TL ini, bergiat literasi itu tentunya anak-anak itu senang, bergembira dulu lah. Kita buat gembira dulu anak-anak. Dari hal gembira itu tadi, pastilah anak-anak itu apa istilahnya kalau bahasa Jawanya itu numani, ya Pak De ya, numani untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, itu seperti itu menurut Bude. Terima kasih Pak Eko dari Bude Suyati. Sharing kali ini sangat bermanfaat bagi kita dan juga mungkin anak-anak atau orang-orang yang telah menonton channel kita kali ini. Jadi tadi sedikit sharing-sharing dari Bude Suyati dan Pak Eko mengenai teras literasi taman mengenai taman baca masyarakat dan teras literasi. Mungkin buat kalian yang ada pertanyaan bisa komen di bawah untuk kita tanyakan langsung kepada Bude Suyati dan Pak Eko, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa buat kalian like, komen, share, dan juga subscribe-nya untuk pantengin video kita terbaru. Terima kasih. Ya.